Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari siapkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau sertai ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku
Engkau setia, ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan bersuka cita, kami akan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari dengan iman percaya kita mau katakan amin. Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat Tuhan, sekalipun di rumah kita mau menari buat Tuhan kita. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Berikan sorak-sorai merebutkan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
setia pada kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman yang kita dengarkan, kita renungkan ini biarlah membawa perubahan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami ada karena Tuhan. Hari ini kami ada karena pertolongan Tuhan. Dan sungguh Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Tiap hari, tiap jam semakin bertambah, semakin berubah. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadikan perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan membaca di dalam renungan firman Tuhan saat ini yang terdapat saudara siapkan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini kita belajar dari kepada jemaat di Filipi yang memiliki karakter yang sangat luar biasa di dalam Tuhan, yaitu di dalam hal pemberian. Ya, mari kita baca terlebih dahulu Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 13. Dalam pujian tadi kita sudah memuji Tuhan ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah ini nyambung dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Nah saudara, mari kita lihat dan kita baca Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Terima kasih kepada pemberian jemaat. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan
maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di penjara. Ya, tema daripada surat Filipi adalah sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan saat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui tulisan Rasul Paulus yang sedang kita renungkan dalam hal ini. Kita melihat, saudara, bagaimana orang di Filipi itu mempunyai karakter yang luar biasa di dalam hal hatinya itu memberi kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat 10, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Rasul Paulus melihat ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi selalu ada perhatian. Di mana jemaat di Filipi ini tidak ada lagi tatap muka dengan Rasul Paulus, tidak ada kesempatan untuk bertatap muka. Tapi luar biasanya, sekalipun tidak ada kesempatan untuk bertatap muka, perhatian Rasul Paulus, perhatian jemaat di Filipi itu benar-benar luar biasa kepada Rasul Paulus. Itu yang membuat Rasul Paulus merasa, ya ini jemaat yang luar biasa. Saya percaya juga saudara di masa-masa pandemi ini, saudara saling memperhatikan satu sama lain. Walaupun tidak bisa berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka. Tapi perhatian satu sama lain di WA, saling memberi perhatian dalam bentuk misalkan memberikan kue atau apapun, atau vitamin, atau buah, atau apapun juga. Itu namanya bertumbuh. Sekalipun dibatasi, tetapi hatinya tidak bisa menahan kemurahan. Nah, ini yang terjadi juga di jemaat di Filipi. Saya percaya saudara-saudara pun juga berlaku demikian. Selalu gini, tolong ketika tidak bisa mengirim makanan ke saudara-saudara yang lain, mungkin gini, wah ini ada cara lagi, cari cara pakai gosen, digosen ke sana. Sekalipun tidak ada kesempatan untuk bertemu, tetapi sama seperti ini. Perhatianmu satu sama lain itu meningkat luar biasa. Kenapa bisa meningkat luar biasa seperti ini? Karakternya berubah di dalam Tuhan. Keadaannya berubah di dalam Tuhan. Pikirannya berubah di dalam Tuhan. Saudara perlu lihat latar belakang jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu bukan jemaat yang berada, bukan. Mereka jemaat yang sangat-sangat di luar batas minimal. Jadi mereka sangat-sangat tidak punya. Bahkan dikatakan ini berkekurangan. Namanya kekurangan di sini dalam terjemahan yang aslinya itu sangat-sangat berkurang. Jadi untuk dimakan saja susah. Tapi hati mereka kaya. Wah, luar biasa. Mereka miskin tapi hatinya kaya. Nah, saudara, ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama gini, adalah wadah pribadi. Yang pertama katakan sama-sama, wadah pribadi. Nah saudara, ayat 11 katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus katakan ini bukanlah karena kekurangan. Rasul Paulus tidak kekurangan. Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Dia tahu bagaimana dia mengelola keuangan. Dia seorang pengusaha tenda. Pada zaman dulu untuk tempat tinggal itu tenda. Tapi pada zaman sekarang kan rumah. Jual beli tenda sama dengan jual beli rumah. Bukankah Rasul Paulus ini orang yang kaya? Jual beli properti. Jual beli properti yang luar biasa ini tendanya ini. Nah, Rasul Paulus bukan orang yang kurang, bukan. Tapi dalam keadaan seperti ini, dia di penjara, dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa berbisnis. Dia selalu cuma mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, dia gini,
Aku tahu apa itu kekurangan. Pada saat itu dia sangat kurang pernah ngalami, tapi dia berusaha mencukupkan diri. Nah, saudara, hal yang pertama di sini adalah wadah pribadinya. Setiap orang itu mempunyai konten, mempunyai wadah. Saudara tahu kalau kontainer ya, kalau saudara ada plastik-plastik namanya kontainer, wadahnya setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Ya, kalau kita ngerti konten kita ngerti bahwa wadah kita sekian, ya kita bisa mengucap syukur memang wadah kita sekian. Dan kita bisa kelola itu sedemikian. Kita bisa mencukupkan semuanya ya segini, gak apa-apa. Di masa-masa pandemi ini kalau hasilnya segini, gak apa-apa, wadah kita sedang segini. Tetapi gini, ketika kita menyadari wadah pribadi ini, maka kita tidak menggerutu, maka kita tidak ngomel. Kita percaya kok, kita percaya Tuhan. Aku tahu, aku katakan hal ini bukannya aku kekurangan. Sebab aku belajar mencukupkan diri. Nah, Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Demikian juga jemaat di Filipi. Ketika dia tahu kontennya itu segini. Dia tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah, Rasul Paulus juga ngalami namanya gini. Dia tahu kontennya, dia tahu persis wadahnya seberapa. Nah, kalau orang yang tidak mengerti wadahnya seberapa, dia selalu gini, dia selalu lihat kontennya orang lain. Dia selalu lihat wadahnya orang lain, sehingga hatinya selalu panas. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia diberkati sedang aku tidak? Saudara, mengerti wadah ini di dalam diri kita, ini membuat kita bisa mengelola sedemikian. Nah, kalau kita tidak mengerti wadah, sekalipun wadah kita besar, kita selalu melirik wadah orang lain. Betul? Selalu melirik wadah orang lain. Dan selalu ingin mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Selalu gini, kayak ada nafsu serakahnya itu ada. Tapi ketika kita mengetahui wadah kita bisa mencukupkan semuanya. Nah, saudara, ketika kita mengerti wadah, ada dua unsur yang penting ketika kita mengerti wadah kita. Yang pertama, kita tahu mengerjakannya, kita tahu menggarapnya. Saudara, kalau saudara diberkati sekian, kita tidak boleh makan seluruhnya. Kenapa? Di dalam berkat itu, ketika kita diberkati Tuhan, itu ada roti untuk dimakan, dan ada benih yang untuk ditabur. Jangan dimakan semua. Kenapa kita kekurangan? Karena salah ngelola. Karena salah mengelola, kita tidak bisa mengerjakan apa yang ada itu. Di dalam berkat yang kita terima itu ada dua unsur, roti sama benih. Jangan sampai semuanya dijadikan roti, dimakan semua. Maka kita tidak akan panen. Ada benih yang akan ditabur. Saudara, belajarlah mengelola. Belajarlah membuat cash flow. Belajarlah membuat rincian. Jadi ketika berkat yang diterima itu sekian, bagaimana kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada itu. Sehingga kita tidak kekurangan. Saudara, banyak ya orang yang mempunyai pemikiran yang salah sehingga terjadilah besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang ya ambruk. Besar pinjaman daripada penghasilan. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Jadi orang yang tahu akan konten ini, akan wadah ini, dia akan bisa mengelola sedemikian. Sehingga Tuhan akan mempercayakan lagi dan lagi. Dia mengerjakan apa saja yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang kedua, saudara,
Unsur yang kedua, ketika orang mengerti konten ini, dia percaya bahwa semuanya itu milik Tuhan. Semua yang digarap itu milik Tuhan. Semua berkat yang diterima itu milik Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, sebenarnya 100% itu milik Tuhan. Kadang-kadang kita masih memisah-misahkan 10% untuk Tuhan, yang 90% untuk kita. Kelihatannya benar, tapi kalau kita salah pengertian, 10% untuk Tuhan berarti dikuduskan, yang 90% ini bisa tidak kudus loh. Tetapi kalau kita percaya bahwa semua berkat ini milik Tuhan, maka ini semuanya akan aku kelola dengan sebaik-baiknya untuk kebesaran nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, indah kalau kita bisa mengelola apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, mengapa jemaat di Filipi ini sangat luar biasa? Yang pertama tadi karena dia tahu wadahnya. Dan dia memberikan lebih daripada apa yang dia punya. Nah, yang kedua saudara, yang kedua adalah lepas faktor dari luar. Jadi hidup kita tidak ditentukan oleh faktor dari luar. Kegagalan kita bermurah hati itu karena kita menganggap diri kita ini kecil. Diri kita ini tidak mampu, ini yang menjadikan gagal. Ada dua faktor yang selalu menghantui seseorang, yaitu kata-kata miskin dan kaya. Siapa yang mengatakan kau miskin? Siapa yang mengatakan kau kaya? Nah, saudara, Rasul Paulus ini benar-benar bebas dari hal ini. Dia pernah disanjung orang, dia kaya raya dan disanjung-sanjung sebagai seorang Sanhedrin. Dia seorang yang kaya, disanjung-sanjung. Dia tahu juga apa arti kekurangan. Dan hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain. Nah, celakanya saudara, ketika hidup kita ditentukan oleh orang lain. Ketika kita ngerti bahwa hidup kita tidak boleh dikuasai faktor dari luar. Hidup kita bukan apa kata orang, tapi hidup kita apa kata Tuhan. Maka kita bisa memberikan sesuatu itu kepada Tuhan dengan lepas. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran, aku pengen menjadi kaya supaya aku tidak dihina. Saudara, jangan punya pemikiran seperti itu. Saudara ini sudah diangkat jadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah saudara kaya? Saudara kaya itu ditentukan dari kata Tuhan, bukan kata orang. Kadang-kadang ada orang yang pengen jadi kaya. Karena apa? Takut dihina. Salah saudara. Kalau saudara menjadi kaya karena takut dihina. Kalau saudara pengen kaya karena takut dihina. Kalau saudara pengen kaya karena saudara pengen memberi lebih kepada Tuhan. Pengen berbuat sesuatu untuk orang lain. Itu baru betul. Jemaat di Filipi. Ini jemaat yang kelas bawah. Dia selalu dihina oleh prajurit Romawi yang di sana kaya raya, sudah perang benar-benar kaya raya. Dan selalu menghina daripada jemaat di Filipi. Tapi apakah jemaat di Filipi terpengaruh oleh hinaan daripada prajurit Romawi? Tidak. Justru Rasul Paulus mengatakan, aku merasa berhutang kepada jemaat di Filipi. Dalam keadaan mereka di bawah kemiskinan, mereka bisa memberi lebih. Dia tahu wadahnya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak ditentukan dari luar. Tapi hidupnya ditentukan apa kata Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau dalam hidupmu memiliki paradigma yang benar tentang kekayaan, maka hidupmu tidak akan ditentukan oleh faktor dari luar, tapi hidupmu cuma ditentukan oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika kita memiliki seperti ini, kita ini tidak tergantung lagi oleh opini orang lain. Kita ini bisa memberi dengan lepas karena kita ini bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hati kita kaya. Ya, katakan sama-sama, hati kita kaya. Karena Tuhan yang memberikan kekayaan batiniah kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengerti rahasia kehidupan ini, maka sebenarnya kita tidak pernah merasa terhina oleh perkataan orang lain. Bahkan ketika Tuhan memberikan kelimpahan, maka kita tidak merasa bahwa diri kita yang karena usaha kita yang memperkaya ini. Bukan. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ada amin? Semuanya adalah anugerah Tuhan. Semuanya apa yang saudara miliki. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, saudara diberkati Tuhan. Itu nyata semuanya karena Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hal yang ketiga. Tadi yang pertama, wadah pribadi. Yang kedua, tidak ditentukan faktor dari luar. Yang ketiga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan akan aku. Rasul Paulus di penjara. Dia juga belajar akan hal ini dan dia menang. Dia tahu apa itu kekurangan dan dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jemaat Filipi pun yang tidak pernah punya kesempatan bertemu muka dengan Rasul Paulus, dia juga mencontoh. Jadi penderitaan itu bagi jemaat Filipi itu bukan jadi soal. Asal ada Tuhan di pihaknya, semuanya itu tidak jadi soal. Karena apa? Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara, termasuk kemiskinan, termasuk kekurangan, bukan kemiskinan, tapi kekurangan itu dapat ditanggung oleh jemaat di Filipi. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Segala perkara termasuk harta, termasuk ejekan daripada prajurit daripada Romawi. Dapat ditanggungnya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Wow, kalau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam diri saudara, saudara akan tetap kuat dan saudara tidak akan gampang, tidak rapuh, saudara tidak gampang tererosi. Enggak gampang, hati saudara kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Jadi segala perkara, sampai-sampai gini, hal kekurangan itu tidak menjadi masalah bagi jemaat di Filipi. Hal ejekan itu tidak menjadi masalah bagi jemaat di Filipi. Karena sandarannya adalah Tuhan. Bukan yang lain. Sandarannya adalah Tuhan. Sampai Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian dari kesusahanku. Ambil bagian. Rasanya kalau ini bapakku ada di penjara. Jadi jemaat di Filipi, aku bisa mengambil bagian apa? Luar biasa ya jemaat di Filipi. Bukan gini, apa yang dapat gereja buat untuk saya? Apa yang dapat Rasul Paulus buat untuk saya? Tapi begini, apa yang bisa saya buat untuk Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah bapak rohaninya. Apa yang bisa dia buat untuk bapak rohaninya? Satu yang luar biasa ketika kita mengerti bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Saudara, masalah opini orang lain
itu tidak akan mempengaruhi kita kalau gambar diri kita ini sudah benar. Orang yang mempunyai gambar diri yang masih belum terbentuk, gambar dirinya masih rusak, itu seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak. Orang mengatakan begini, dia ikuti. Orang mengatakan dia begini, dia ikuti. Dia tidak punya ketetapan hati. Tetapi orang-orang yang mengerti kekuatannya adalah Tuhan, dia akan tetap kokoh. Sekalipun apapun yang diperbuat orang, itu dia akan tetap kokoh. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan akan aku. Saudara punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam diri kita. Amin. Jadi 3 hal ini saudara, renungan hari ini bahwa kita ini harus mempunyai kita sadar wadah kita. Yang kedua, kita bisa terlepas faktor dari luar. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan akan aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan saat ini dengan apa yang Kau percayakan pada kami. Wadah apa yang Kau percayakan pada kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Bahkan Tuhan, apa yang sudah kami terima ini akan kami kelola sebaik-baiknya. Kami akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami tidak ditentukan faktor dari luar. Hidup kami ditentukan dari Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau angkat kami sedemikian. Kami mengucap syukur sebab Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini masih berkekurangan. Tuhan berikan penghiburan melalui pemberitaan firman ini. Kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, kita minta berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Sekalipun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu mengalir pada saat ini, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kami. Tuhan, memberkati-Mu senantiasa diberinya Engkau hati yang kaya, hati yang penuh dengan kemurahan nyata atas-Mu. Engkau diberikan suatu hikmat bijaksana untuk bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Engkau akan berlaku, kau tidak, hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang, tapi hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, anak-anak yang akan ujian. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi mereka yang belum mempunyai anak, buka buah kandungannya Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan keturunan yang sudah dinanti-nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.